Selamat malam guys, kita ketemu lagi kali ini dengan Kerapu Channel, Konco Rambut Putih. Jadi Kerapu Channel adalah Konco Rambut Putih yang sudah rambut putih nih, pasti dong, mendukung si rambut putih. Siapa si rambut putih? Kita udah tahu lah semua. Sudah tahu semuanya. Tapi tamu kita kali ini rambutnya belum putih Mas Tidon. Akan menjadi putih. Tapi akan jadi putih-putih. Tapi pasti rambutnya Karena putih. apa? Semua akan tua pada waktunya. Cuma akan tua ya. Saya kira semua juga akan ganjar pada waktunya ya. Nah, tamu kita kali ini luar biasa Mas Tidon. Jadi beliau adalah masih muda, tapi pergerakan relawan sudah punya jam terbang yang luar biasa. Ya. Dari 2014, 2012 mungkin ya, Mas ya. Nah, aktifnya dan sekarang bikin geger. Kenapa? Karena beliau adalah Sekjen Ganjarian Spartan. Nah, ini nama juga menarik gitu. Saya juga nggak tahu nih kenapa milih nama ini. Kemudian kiprahnya sudah banyak. Baik di medsos, kegiatan offline, kegiatan bergerak kemana-mana. Untuk lebih banyaknya nanti kita minta langsung share dari yang bersangkutan, Mas Dwi Kundoyo, Sekjen Ganjarian Spartan. Baik, silakan Mas Dwi. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih sudah diundang ini untuk ngobrol-ngobrol kita ya di Kerapu Channel. Nah, terima kasih. Ganjarian Spartan sebenarnya baru didirikan, kami dirikan bersama beberapa kawan itu pada tanggal 18 Januari 2023. Januari ya? 18 Januari, masih baru. Oh, masih muda. Kalau 11 Januari itu lagunya Gigi. Oh iya, 11 Januari. Iya. Enak tuh lagunya tuh. Tapi karena memang kita orang-orang yang punya latar belakang jejaring sosial yang cukup luas, sampai dengan hari ini kita sudah memiliki 28 komter. Rumusan nama Ganjarian Spartan juga dalam rangka itu. Jadi kita rumuskan ada nama Ganjarian. Ganjarian itu kan sebagaimana Gus Durian, Hegelian yang besar-besar itulah ya. Socrates, Rian dan seterusnya itu memang. Tapi Aderian nggak ada ya? Gimana? Aderian nggak ada juga. belum. Kita memang telah merekam cukup panjang perjalanan karir politik Pak Ganjar gitu ya, pemikiran-pemikirannya dan seterusnya itu. Sehingga kita rumuskan nama ini dengan akhiran an gitu, Ganjarian. Lalu kemudian kita tempelkan kata Spartan. Kalau di dalam KBBI itu Spartan artinya keteguhan berjuang, kemudian dengan keikhlasan sampai tetes darah terakhir lah. Ya. Nah, ini perlu penjelasan kita boleh nanya dong. Ya, kita pakai nama Spartan karena kita memang dalam merumuskan sebuah brand itu kan ada unifikasi tersendiri. Ada spirit ya. Spartan di situ ya. Kita tanamkan Spartanitas di dalam gerakan kita dalam rangka mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kebetulan sekali kata Spartan ini sudah direduksi ke dalam menjadi bahasa Indonesia di KBBI itu artinya adalah keteguhan perjuangan dengan keikhlasan, dengan doa, dengan spirit yang tidak ada habis-habisnya gitu. Nah, itulah kita akhirnya pakai kata Spartan. Jadi beruntung kita menggunakan kata Ganjarian Spartan. Ganjarian itu biasanya orang yang merumuskan kata dengan akhiran an itu ada pemikiran, kemudian kekuatan pikiran seperti Hegel dan tokoh yang kuat ya. Ya, tokoh yang kuat. Kalau di Indonesia ini sangat populer sekali Gus Durian itu digandengkan dengan kata Spartan jadi sebuah spirit yang cukup besar gitu. Itu dari sisi filosofi penamaan kita yang kita implementasikan dalam karakter organisasi. Jadi kalau ngomong organisasi itu kan nggak lepas dari positioning, struktur, position, ya kan? Positioning, struktur, sama karakter. Jadi kan tiga ini kalau ngomong organisasi kan tiga ini aja nih. Jadi positioningnya kita sudah tentuin, kita mau main pada wilayah apa, kita adalah pendukung Spartan dari Pak Ganjar Pranowo. Kemudian strukturnya kita punya 4 struktur kepemimpinan nih, dari tingkat Komnas, DPP gitu disebut Komnas, kita memanggilnya Komando Nasional. Waduh. Kemudian di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi kita sebut Komter, Komando Teritori, ini tingkat provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten kota kita namain Korsa, Komando Spartan. Spartan. Nah, sementara di tingkat kecamatan ini namanya Spartan.
Jadi kita punya 4 struktur kepemimpinan. Kita ulang lagi nih. Itu ceritanya adalah Sparta itu dikenal sebagai sebuah negara kota kuat, kota dengan tokoh-tokoh terkemuka yang namanya terdengar hingga saat ini di antara tokohnya itu adalah Raja Leonidas yang ada di film 300 itu. Dia berperang dengan 300 tentara, bisa melawan sekian puluh ribu lawan. Oke. Dan artinya di sini yang bisa dilihat itu adalah Spartan itu mengandung makna spirit bertarung yang kuat. Ya, spirit bertarung yang kuat, kemudian tadi pemilihan dari ininya strukturnya juga teritori perang bener. Jadi Betul. memang yang akan diangkat kayaknya sih sepertinya mungkin ya Mas Bro ya. Itu semangat militansi ya terhadap Mas Ganjar gitu kira-kira ya. Yang diangkat itu. Kemudian kalau saya perhatikan mungkin ya pemilihan katanya juga kayaknya buat anak muda ya gitu. Tua-tua kayaknya ogah-ogahan atau kayak istilah begini ya. Nggak mungkin kalau orang tua tuh persatuan, paguyuban kan gitu kan. Padahal banyak kan begitu. Paguyuban, Yogyakarta bersatu, dukung Ganjar itu pasti udah. Ini kalau ini jelas kelihatan ini banget semangat militernya kelihatan banget. Betul, militansinya itu. Militansi kelihatan karena ada pemilihan namanya Spartan. Ya. Semangatnya kelihatan banget. Betul sekali. Kita memang itulah kita bentuk Ganjarian Spartan ini ya memang harus ada yang berjiwa militan. Bukan, harus ada yang militan. Harus namanya gerakan relawan ini ya kita mengklaim ini udah di atas relawan. Relawan ini kadang-kadang suka rela, suka tidak. Kalau kita benar-benar Spartan sudah. Udah militan. Ya, tidak ada. Makanya kita bersyukur sekali belakangan Pak Ganjar misalkan melaunching tegak lurus gitu. Ya sudah, itu sesuai banget dengan karakter kita. Pas gitu. Dan memang yang militan itu anak mudanya gitu ya. Betul. Gen Z, milenial, sekalipun usianya sudah tua, tapi kalau punya jiwa Spartan ya tetap saja dia berani gitu. Itu berarti dia nyindir saya tuh. Enggak, mungkin gini kali. Dari sisi usia ya. Gue jadi kepikiran ini mereka ini sangat militan. Sangat militan artinya ya siap tempur. Punya komando teritorial. Oh, itu diksinya tuh. Ya. Kalau kita lihat situasinya, Ganjar ini saat ini juga selain berhadapan dengan seorang penata kata, dia berhadapan dengan seorang tokoh militer yang memang dikenal Danjen Kopassus ya, biasa perang. Mantan yang dipecat. Yang dipecat. Paling enggak yang dilawan ini adalah tokoh militer. Orang militer. Ganjar punya yang berjiwa militan. Militan. Iya. Walaupun sipil tapi militan. Kira-kira gitu Mas Dwi ya? Ya, kalau di dunia sekarang kan perang bukan berarti angkat senjata. Media sosial juga bisa menjadi senjata sekarang kan. Medan perang juga dan itu perang modern itu ada di situ. Proxy war proxy war ya. Ada medsos kita beberapa negara sudah membuktikan itu. Gara-gara medsos gitu ya seorang presiden bisa menang padahal anak seorang koruptor misalkan gitu ya di negara tetangga kita dan seterusnya. Dia nyindir dulu saya lah gitu. Yang penting kan menang. Ya, itulah yang terjadi gitu. Jadi perang bukan berarti angkat senjata. Ketegasan juga bukan berarti militer kan. Bernyali dan berani juga bukan berarti militer. Kita merumuskan kata Spartan itu karena memang latar belakang kita yang dari banyak latar belakang sebenarnya ada yang aktivis, ada dari kalangan katakanlah Islam, non-Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya. Namanya pun diskusikan ya. Ya, itu latar belakang kita ini orang-orang yang baik di Komnas sampai dengan tingkat Spartan itu memang latar belakangnya beragam. Ada yang pengusaha, ada yang wira swasta, ada yang buruh, ada yang macam-macam latar belakang. Rambutnya putih kayak saya ada gitu. Ada juga. Ada kawan saya namanya Tasbih itu ada. Rambutnya putih. Tapi artinya gini Mas Dwi, militansinya itu lebih terwujud dalam bentuk media sosial. Tidak hanya itu. Bayangkan saja misalkan kita berdiri di bulan Januari tanggal 18 2023 kurang lebih baru 7-8 bulan lah ya kita berdiri, tapi sampai dengan hari ini kita sudah punya atau sudah mengeluarkan SK 28 SK
tingkat provinsi, Komter itu. 28 provinsi kita sudah punya nih jejaring Ganjarian Spartan. Sudah punya Komter di 28 provinsi dari 38 provinsi. 11 provinsi prioritas yang disebut 11 provinsi prioritas yang jumlah pemilihnya banyak udah full tuh. Oh, lagi sih. Ya, udah diisi semua. Sudah militan semua ya? Sudah militan semua. Gerak cepat. Ya. Bahkan apalagi di 4 provinsi super prioritas yang kita sudah rumuskan 4 provinsi super prioritas itu terdiri dari Sumatera Utara, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Itu kalau dijumlah ada 35%, 35,6% pemilih ada di situ. Secara wilayah. Dan Cepat banget. kita bersyukur Ganjarian Spartan itu sudah punya bahkan sampai tingkat Spartan di 4 provinsi prioritas itu. Tingkat Spartan itu sudah sampai tingkat Benar-benar kejar ya. kecamatan, ya. Jadi kita sudah punya 28 provinsi. Kita sudah miliki 288 korsa tingkat kabupaten kota. Kita telah memiliki lebih dari 600 Spartan. 600 Spartan tingkat kecamatan. 600 Memang apa namanya khususnya di 4 provinsi super prioritas itu kita telah memiliki member atau Spartan lebih dari 30.000 orang dan itu by name, by address, by nomor telepon. By name, by address. Pemilik Ya. data berarti. Ya, karena untuk mendirikan komando teritori saja misalkan, ADART kita mengatur. Jadi selain ada ADART, kita juga punya pedoman organisasi namanya. Untuk mendirikan apa namanya komando teritori minimal diusulkan oleh 50 orang. Oh, Dibuktikan oleh KTP. Ya. KTP ya. Ya. NIK berarti kecatat ya. Ya, ini kecatat. Jadi kalau nanti saya boleh kasih tahu itu, saya terima banyak apa namanya pengajuan SK gitu, kita terima tuh minimal ada 5 halaman yang isinya diantaranya adalah kopi KTP, foto-foto KTP gitu dalam satu halaman ada berapa belas. Jadi bisa dicek, bisa Bisa dicek. Jadi by data kita Valid punya. semua datanya. Valid semua datanya. Jadi apa namanya? Dan ya kita sadari lah ya bahwa apalagi kemarin ada TKRPP itu ya, Des Relawan yang dibentuk PDIP Perjuangan. Itu katanya kan ada 1000-an lebih relawan. Ya, Karena katanya hoax. Oh, ya ada yang 1000-an lebih, Padahal lebih kemudian dari 1000 gitu. Apa 5.000 Ya. lebih dia. ya gitu. Ya bisa dibayangkan nggak ya kalau seandainya itu semua ada database yang bagus, ada database yang baik, tetapi bisa kita jadikan sebuah kekuatan dukungan yang sangat berarti buat Pak. Masing-masing organ ya, datanya mesti baik ya. Ya, Tapi gini, Mas Dwi, yang Ya. menarik itu adalah barusan misalnya nyebut PDIP kan. Nanti kita mulai nyebutin nama partai lah di sini. Saya baca berita bahwa Mas Dwi ini kan sempat ada di PSI kan. ya. Sempat di PSI terus jadi caleg ya. Katanya. Sempat jadi caleg. Konfirmasi beliau. Kemarin kita ada kasus tuh. Diisukan PSI tiba-tiba berbalik arah ke Prabowo. Ade Armando jadi bikin heboh juga. Terus 2 hari yang lalu Detik membahas bahwa Grace Natali bilang bahwa kok tiba-tiba PSI seperti diasumsikan mengarah ke Prabowo. Jadi berita ini simpang siur lah ya. Jadi beritanya yang pertama kan Prabowo berkunjung ke PSI. Boleh dong. Namanya juga Sah-sah aja. Capres cari dukungan, boleh aja Prabowo. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah kemudian gonjang-ganjing. Di mana nih? Di PSI, di Cokro TV atau di mana-mana nih. Nah, yang elevated dengan PSI gitu, termasuk yang tadinya caleg-caleg yang di PSI tapi dari ormasnya Mas Dwi gitu kira-kira maksudnya. Oh gitu. Ya kan nggak ada hubungannya. Partai sama partai, organ sama organ. Gimana? Enggak, yang menarik itu adalah Mas Dwi ini menjadi bagian dari rombongan PSI yang mengundurkan diri. Oh gitu. Ya kita bisa tanya nih motivasinya apa atau alasannya apa gitu. Ya, tapi kan sebelumnya juga Guntur Romli udah ngundur diri juga hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Oh itu jadi gimana? Emang bodong-bodong mau bubarin, mundur gitu apa gimana nih? Efeknya apa sih dari ini yang akhirnya memotivasi
Guntur Romli maupun Mas Dwi ini untuk buat cabut aja dari PSI. Maunya habis itu. Padahal kan bacalek ya DKI calon jadi lah ya. Gitu loh. Jadi apa? Ya apa peristiwa kehadiran Prabowo itu memang buat saya pribadi ya itu apa namanya mencederai apa yang selama ini menjadi garis perjuangan saya lah. Gitu. Karena secara pribadi ya. Secara pribadi. PSI bukannya gitu juga. PSI kan yang endorse pertama Ganjar partai ya. Nah iya makanya itu tadi makanya ketika Pak Prabowo datang ke kantor PSI saya sudah putuskan itu sebenarnya pada hari itu juga ini harus mundur dari PSI. Jadi hanya menunggu momen kapan saya akan memberikan penjelasan itu ya. Saya tertarik masuk PSI itu pertama karena pada bulan Oktober kalau tidak salah itu tahun 2022 PSI sudah hasil rembuk rakyat yang diadain oleh PSI itu sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PSI. Didukung dan diumumkan ya. Didukung dan diumumkan itu sebagai hasil rembuk rakyat. Nah itu kan, nah belum apa namanya sempat menunaikan amanat organisasi. Yang terjadi di hadapan kita adalah kehadiran Prabowo. Orang yang selama ini yang PSI sendiri itu sudah pernah memberikan piagam memberikan award apa namanya kebohongan terlebay lah ya. Di luar itu begitu banyak narasi konter narasi dari PSI untuk apa namanya membuka ke publik bagaimana rekam jejak Prabowo pada kekuasaan Orde Baru tahun 98 dan seterusnya. Kalau nggak salah juga belum lama pada bulan Mei 2023 PSI baru bikin acara cukup besar itu menolak lupa temanya yang diantaranya adalah apa namanya bagaimana sebenarnya posisi Prabowo gitu ya, rekam jejaknya begitu berdarah-darah lah bisa dibilang gitu. Ada terlibat kasus penculikan mahasiswa, pemberangusan aktivis, kemudian bagaimana ketika menjabat karir militernya begitu melejit karena memang bagian dari keluarga cendana gitu. Banyak dapat privilege pada masa pemerintahan Orde Baru kan. Lalu kemudian ketika kerusuhan terjadi di Indonesia dia sempat pergi ke luar negeri menghilang begitu kan. Dan yang nyata adalah pemecatan Prabowo sebagai di kedinasan TNI kan itu adalah nyata dan saya sangat percaya bahwa ideologi kita, ideologi seseorang kah, bangsa kah, karakter itu dirumuskan dari sejarahnya gitu. Jadi kalau seandainya sekarang jas itu merah tuh ya jas merah itu ya kan idiom-idiom kayak jas merah jangan melupakan sejarah dan segala macam itu kan arti luasnya ideologi itu dibentuk oleh sejarah gitu. Ideologi bangsa kita dibentuk oleh sejarah kita, di Eropa juga begitu dan seterusnya kan. Ideologi seseorang, karakter seseorang juga dibentuk oleh sejarahnya gitu. Kalau dia punya sejarah kelam di bangsa ini ya jangan percaya untuk apa namanya bukan pilihan yang baik untuk dijadikan pemimpin di negeri ini. Tidak harus loh pimpin sama mobil gitu. Oh iya. Dan buat saya gitu ya yang sejak mahasiswa saya kebetulan dari himpunan mahasiswa Islam, kemudian pada tahun 94 mendirikan forum komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta itu kan yang apa namanya menjadi awal-awal demo-demo besar mahasiswa pada tahun 94 kemudian di ujung tahun 98 itu ya. Sejak itu kita memang sudah melawan pemerintahan otoriter Soeharto yang Prabowo ada di dalamnya gitu. Sebagai bagian dari Prabowo ada di dalamnya dan menjadi apa namanya salah satu oknum penting. Jadi bagaimana kisruhnya bukan lawan baru ya sebetulnya. Bukan lawan baru secara pribadi loh. Konsistensi ya dalam bukan lawan baru gitu ya, bukan lawan baru. Makanya ketika kita mendirikan Ganjarian Spartan terus kemudian bertemu dengan kawan-kawan yang apa namanya satu ideologi lah katakan ya ideologi bagaimana kita apa namanya menentang orang
atau siapapun yang ingin merusak Indonesia dari pandangan kita, yang ingin merusak Indonesia, yang punya rekam jejak kelam, ya kita akan tolak dan kita akan berada di posisi berseberangan gitu. Jadi itu ya bro. Ya, Jadi kita akan sikapnya berada adalah di karena posisi memang dari berseberangan. dulunya sudah bahwa Prabowo ini sudah kuat ya, Iya. musuh dalam hal ini ya. Berbeda ya. Tapi Ganjaran Spartan itu waktu Mas Dwi membentuk Ganjaran Spartan itu sebagai PSI atau sebagai Dwi Kundoyo? Sebagai Dwi Kundoyo. Jadi saya ikut gabung. Memang ininya apa namanya? Personal. Ideologi personal. Ya. Sebagai Dwi Kundoyo, saya salah satu pendiri dengan beberapa kawan yang lain mendirikan Ganjaran Spartan. Itu memang punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi sebagai personal yang garis sejarah perjuangan itu relatif mirip-mirip lah ya. Ya, Mas Ganjar itu jadi. Ya. Ketika kita membela minoritas dengan isu radikalisme, intoleransi, banyak persekusi dan segala macam oleh kelompok yang katakanlah melahirkan saya sejak mahasiswa gitu, karena saya di HMI, saya sering juga dibilang kafir, sesat dan segala macam gitu. Itu gara-gara kita membela kelompok minoritas gitu. Jadi hujatan itu juga Hujatan itu udah biasa itu buat kita itu. Ya, kita menolak Rizik Syihab misalkan ketika dia A212, 411 dan segala macam, saya menolak dengan keras ya itu tadi. Melawan ulama, dia bilang sesat, kafir dan segala macam. Dari teman-teman yang ya banyak lah ya, teman-teman sendiri ya. Dasar sesat lu gitu. Iya, dasar sesat. Menghargai Habib gitu. Anti Islam apa gimana gitu. Kalau aku dulu punya istilah buat yang begini-begini apa? HMI progresif. Ya, lu kira musik. saya dibilang nggak menghargai Habib, nggak mengenal Habib. Kalau saya tanya balik, ayo boleh adu banyak. List nomor telepon Habib di handphone lo apa di handphone gua? Iya, tinggal gitu aja kan, tinggal buktiin karena ya gitulah ya. Jadi perjuangan ini bukan semata-mata ini karena juga Pak Ganjar, bukan juga karena Pilpres gitu ya, bukan semata-mata itu, tapi jauh lebih besar dari itu. Kita sadar bahwa tahun 2024 ini tepat 100 tahun runtuhnya Turki Ottoman misalkan, itu dinamika politik sebuah negara itu kan tidak terlepas juga dari geopolitik yang di luar, itu kita sadar betul, dan kita harus jaga bangsa ini dari infiltrasi di luar gitu. Kalau ketika Pak Jokowi mengakomodasi Prabowo Subianto masuk di kabinetnya, ada untung ada rugi. Salah satu keuntungannya adalah setidaknya, ini saya nggak tahu nih apakah nanti saat ketok palu KPU kandidat presiden sudah diumumkan akan terjadi lagi isu SARA, kita nggak tahu. Tetapi paling tidak 2 tahun belakangan ini isu yang sepertinya itu yang kemarin membuat polarisasi di tengah masyarakat gitu ya, ada kadrun, ada cebong, itu setidak-tidaknya sudah mereda. Itu sisi positifnya gitu ya. Jadi ketika tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya politik akomodasi Jokowi terhadap Prabowo ini mengaburkan rekam jejak kelamnya Prabowo Subianto. Yang jelas-jelas itu harus selesai kan? Catatan hitam sejarah. Iya, pelanggaran HAM. kalau Penculikan aktivis, ya ada tim mawar, itu jelas ada orangnya, sudah divonis, dipecat, dipenjara dan segala macam, ada korbannya. Yang sampai sekarang juga ada majelis kamisan itu yang teriak-teriak kembalikan keluarga kami kan, berapa belas puluh orang yang hilang saat itu. Tapi kan itu juga kalau buat teman pendukungnya Prabowo ya, belum ada buktinya. Artinya begini, belum ada satu pengadilan pun yang menjatuhkan sanksi bahwa Prabowo ada pelanggaran. Ya, tapi Prabowo jelas dipecat. Dipecat kan di militer, itu kode etik. Itu hal yang berbeda kalau buat yang pendukung Prabowo ya. Jadi mereka mengatakan tidak ada satupun yang mengatakan pengadilan bahwa Prabowo itu melanggar HAM. Itu yang pertama. Nah ya itu. Terus yang kedua, saat itu kan ABRI atau militer lagi kuat-kuatnya. Emang Prabowo doang yang melakukan penculikan? Yeah. Kan belum tentu gitu kan. Yeah. Dia tidak menyebut pihak mana sih. Betul. Gitu. Jadi bukan biasanya kita bisa akhir berasumsi, lo kan banyak pihak-pihak juga, banyak pasukan yang melakukan hal serupa. Ya kalau gitu kan masing-masing pasti punya argumen sendiri yang akan dipertahankan
sekuat tenaga sepenuh hati. Ya ini kan Nggak akan dari pihak ketemu. nih. Ya, mencoba kita juga mengerti ada resiko politik yang diambil ketika si A harus dijeblosin ke penjara dan seterusnya. Dan kita mengerti lah ya. Tetapi oke lah, itu menjadi catatan sejarah yang tidak tuntas itu kan pada saat proses peralihan orde baru orde baru ke orde reformasi itu banyak kasus-kasus yang tidak tuntas yang pada akhirnya kita harus mengerti bahwa itu adalah fakta politik ketika keadilan yang menjadi panglima bukan tidak mungkin ini kerusuhan itu semakin meluas kan ya, akhirnya kita juga pemakluman. Tapi yang harus dicatat, orang-orang itu yang punya sejarah kelam di bangsa ini jangan sampai menjadi pemimpin, itu yang harus kita Ya, kita bisa lihat ini lagi kali deh dari sudut pandang lain. Beliau ini kan jelas dari namanya adalah pendukung Ganjar ya, Ganjarian Spartan. Yang mungkin Mas Dwi bisa ungkapkan di sini barangkali tentang sudut pandang seorang Ganjarian atau kelompok Ganjarian terhadap dua kompetitor potensial Ganjar di sini. Baik Pak Prabowo maupun Pak Anies Baswedan. Mungkin Mas Dwi bisa sampaikan sudut pandang atau pandangan Mas Dwi tentang Anies dulu kali ya, karena Prabowo udah banyak. Benar. Kalau Prabowo udah jelas PSI. Gue ngebayangin Anies itu kan HMI juga nih. Datang ke PSI. Apa yang terjadi? Dia mundur nggak nih? Sama HMI mundur nggak nih gitu? Anies HMI loh. Iya. Jadi kalau nggak salah tahun 1993 atau 94 saya lupa gitu ya. Saat masih menjadi mahasiswa, saat ulang tahun KHMI, Korps Alumni HMI, saya dan beberapa teman-teman demo di depan Istana Negara. Saat perayaan ulang tahun kami ada gerak jalan santai, titik startnya di depan Istana Negara. Kita demo, isunya apa? Tangkap para koruptor yang ada di KHMI. Iya. Dia mengkritisi KHMI juga. Jadi udah dari mahasiswa kita sudah, ya yang namanya berjuang. Ya, yang namanya kita berjuang, mau isu koruptor ya dari manapun, mau dari HMI, mau dari mana, ya koruptor. Sama halnya ketika kita memandang yang namanya intoleransi, radikalisme. Mau dari banyak. Islam, koruptor dari HMI banyak juga. Mungkin aja diprotes kok, di demo. Ya. Sama dengan kita memandang radikalisme, intoleransi. Saya beragama Islam, ketika mengatakan bahwa Amrozi itu beragama Islam, pelaku bom bunuh diri di Bali itu beragama Islam, dan fakta itu adalah beragama Islam, dan kita juga harus bisa otokritik lah, dan nggak bisa kita semena-mena membela karena agama kan tidak mengajari kekerasan gitu. Betul. Saya sangat percaya itu, yang agama ajarkan adalah kebaikan dan cinta gitu. Nah, kalau balik ke ini saya tadi, pandangan beliau ini terhadap Anies lah sekarang, gimana tuh? Saya Anies sebagai calon presiden. Ya, punya catatan lah, Jakarta aja berantakan gitu. Jakarta berantakan, apapun ukurannya Jakarta berantakan. Indeks kemiskinannya bertambah, polusi udara bertambah, jalan banyak yang rusak karena Tapi trotoar bagus, Bro. Serampangan itu. Ya, tapi jalan raya banyak rusak. Trotoar bagus tapi jalan-jalan banyak berlubang dan segala macam. Kemudian ya banyak kasus lah ya, kelebihan bayar, kemudian mengada-ada di anggaran itu lem aibon dan segala macam. Ya, kelebihan Mas Anies itu kelebihan bayar. Banyak, sehingga hampir tidak ada prestasi selain Jakarta ini ya berjalan autopilot saja gitu. Banyak yang tidak signifikan yang dilakukan, merubah nama jalan dan seterusnya gitu. Mungkin tujuannya cuma ingin meningkatkan popularitas. Kalau popularitasnya sudah meningkat kan tinggal poles-poles sehingga elektabilitas gitu. Apa konsekuensi kalau misalnya seorang Anies menang menjadi presiden? Kita sih akan berjuang sekuat tenaga untuk menolak Anies jadi presiden. Apalagi ini yang paling penting, dia bergandengan tangan dengan kelompok radikal, dengan Rizik Sihab, dengan FPI, dengan itu musuh lagi ya. Dan itu adalah
Ketemu musuh lama berarti. Ya? Itu sudah Ya pernah bergandengan tangan. Dia ingat kan begitu apa namanya kreditnya ketika Pilkada Jakarta itu kan ada orang yang nggak disembayangin, memakai isu ayat dan segala macam itu. Jadi wah, kalau itu bahaya. Mas Anies ke PSI, kemudian PSI juga akur masalah sama Anies, keluar Oh juga. iya, kita akan keluar juga. Karena gini, rusaknya satu Pokoknya bangsa, ngelawan ya itu ya. ya, rusaknya satu bangsa itu karena ada itu apa namanya kekuatan intoleran. Rusak, hancur. Libya bukti, Syria bukti, Irak bukti. Berarti lebih parah Anies datang ke PSI dibanding Prabowo datang ke PSI. Oh iya, sama kan dua-duanya kan. Prabowo mau gelar karpet merah ketika dia kalau seandainya terpilih menjadi presiden saat kontestasi tahun 2019 kan. Rizik Syihab lagi kabur di Saudi. Prabowo menyampaikan itu di debat kandidat presiden kan. Kita akan di debat kandidat atau mana lah gitu ya, di forum apa dia sampaikan, kita akan jemput Rizik Syihab gitu. Kita akan gelar karpet merah. Sama saja. Berarti ada poin yang sama ya? Ada poin yang sama. Dan Mas Dwi itu ini kontra terhadap radikalisme. Iya, Ya. Intoleransi. Ya, itu menjadi isu penting karena saya lihat apa namanya. Kalau kita lihat misalkan Syria ini kayak kita gitu negaranya. Kalau saya dengar cerita dari kawan-kawan yang sekolah di sana gitu ya, para pendidik kayak kita, beragam, asik aja gitu awalnya. Terus kemudian apa namanya, orang-orang tercerahkan ini diam ya, kelompok mayoritas yang tercerahkannya ini diam, ya terjadi gejolak di sana. Jadi karena Masuk banyak yang ISIS. diam, Ya, begitu karena ada banyak kasus intoleran. Makanya ulama terkemuka di Syria itu Syekh Buti itu pernah datang ke Indonesia dan mengatakan jaga Indonesia jangan seperti Syria gitu. That's why you speak up, biar tidak seperti Syria gitu. Iya. Kita jangan anggap enteng. Tiba-tiba datang ada bom di sana, ada bom di sini kan beberapa waktu lalu itu sering kali terjadi. Nah, bolehlah ada orang bilang rekayasa segala macam, tapi ada faktanya itu. Ada pelakunya, ada ideologinya jelas ketika ditelusuri lebih dalam itu ada ideologinya ya. Ya kalau secara ideologi lawan utamanya intoleran gitu Iya, intoleran. Intoleransi. Ya. Dan jadi kita kemarin kan juga ketidaksukaan terhadap Prabowo betul punya sejarah hitam. Kemudian 2019 menggandeng intoleran. Sekarang intoleran digandeng sama Mas Anies. Ini yang dia keroknya sebetulnya. Oke. Iya, intoleran. Jadi dan satu-satunya calon presiden dari tiga besar yang hasil surveinya di atas itu satu-satunya yang menolak intoleransi radikalisme secara terbuka adalah Ganjar Pranowo. Dan ini adalah modal penting gitu. Negara-negara yang mau growth dari negara berkembang atau negara berkembang di atas mau ke negara maju, rata-rata diganggu oleh isu ini. Rata-rata Syria, Libya, Irak rata-rata diganggu oleh isu ini. Kalau Pak Jokowi itu juga intoleran ya? Maksudnya? Ya, untuk dalam pemerintahan ini terasa intoleran. Maksudnya gini, memerangi intoleran maksud saya. Ya Pak Jokowi yang paling berani lah. Paling berani ya? Bubarin FPI, bubarin HTI, gimana? Jadi penerusnya Pak Jokowi untuk memerangi intoleran adalah Ganjar. Bukan yang lain kan? Bukan yang lain. Tapi yang lain speak up-nya, penerusnya adalah nggak ada. Nggak ada speak up. Nggak pernah satupun speak up itu. Anies Baswedan, Prabowo secara terang-terangan. Enggak, promo yang lain kan begitu. Penerus Jokowi adalah Prabowo. Kan gitu ininya. Ternyata kalau masalah intoleran jauh. Hanya Mas Ganjar. Kalau gua nggak salah tangkap dari omongan Mas Dwi di sini adalah bahwa dibandingkan dengan Ganjarian pasti dukung Ganjar kan. Iya. Dibandingkan dengan Ganjar, kompetitornya Anies dalam hal ini jelas lemah dalam pengelolaan pemerintahan. Kelemahan manajemen pemerintahan. Ya, kelemahan manajemen pemerintahan. Terus kesamanya dengan yang satunya ini adalah erat dengan intoleran dan menggandeng mesra malah. Sama yang radikalisme gitu kan. Kalau dari Prabowo ada catatan kelam dalam riwayatnya. Ya, ditambah lagi kan track record dalam pemerintahannya kan juga nggak bagus ya. 2 isu besar itu beli
pesawat bekas, beli pesawat bekas yang tahun sebelumnya itu zaman Menteri Pertahanan. Tapi terobosan bro, dulunya mau dikasih sekarang dibeli kan terobosan. Padahal Pak Jokowi sudah kasih arahan, hati-hati membeli alutsista gitu, jangan yang usang misalnya. Tadi pagi saya lihat juga di TikTok Jokowi bilang ngapain Kemenhan beli Bekas. seragam militer, Seragam militer. impor seragam militer, padahal Indonesia sudah Ada pengekspor seragam militer banyak itu yang saya tahu. Terus Kan Belum beda, ini impornya kan yang anti apa tuh, anti bacok, anti Ya. goreng. nanti bacok ke Baduy ya banyak nanti bacok. Belum lagi yang food estate yang sekarang terbengkalai gitu ya. Oh, Kan food- ada singkong-singkong. Ya. Lah ya apa? Ya kan gambaran kita tentang food estate itu kan ketahanan pangan sebuah negara ya, cuma singkong gimana? Ya kan tapi enak Oke, yang nanam sipil, Ya. difasilitasi oleh Hankam, jadi militan dong. Sipil dibimbing sama Hankam. Ini kalau di China ya. Jadi kalau kita yang namanya perang di mana tuh Natuna, itu yang perang sama kita, itu ternyata kan bukan tentara yang turun. Yang turun itu nelayan, tapi militan. Jadi militansinya yang dilatih oleh negara Cina. Ribut, berani banget, dia berani dong militannya digaji, kan sama tuh konsepnya. Cuma sekarang sudah nanam singkong kalau di sini. Nanam singkong kan alasan, yang lainnya kita nggak tahu nih, militansinya kita ambil. Gitu kira-kira ya Mas. Kesimpulan saya sih tentang capres-capres ini, baik nanti 2024 atau di tahun-tahun mendatang, jangan pernah memberikan sekali-kali kesempatan bagi orang-orang yang rekam jejaknya memang sudah hitam. Jadi tidak ada secuil kesempatan pun untuk mereka. Jangan kasih. Jangan berikan, tutup pintu. Tutup pintu. Militan. Gitu. Ini Ya, harus karena itu Spartan tadi, ini, kan? karena itu tadi bahwa kalau kita ngomong kan banyak idiomnya tuh, apa namanya, proses tidak akan mengkhianati hasil, kemudian tadi tuh ideologi dibentuk oleh sejarah dan seterusnya. Ya memang begitu faktanya, sunatullahnya itu memang begitu. Jadi kalau mengambil orang-orang yang apa namanya kita ragukan integritasnya, ya apa potensi daya rusaknya jauh lebih besar ketimbang memang yang sudah terjaga integritasnya. Oh. Sesimpel itu kan. Kalau daya rusak sih saya juga udah paham sih. Begitu Pak Prabowo datang PSI, rusak langsung PSI. Hancur. Itu cuma datang loh. Iya. Bayangin sudah kalau ada Heboh intervensi juga. gitu kan. Wah, nggak tahu lagi ya apa gitu. Sepele. Tadi saya dapat screenshot itu hari ini katanya Bro Giring itu ulang tahun ke-40 ya. Oh, selamat ulang tahun Mas Giring. Apa katanya lagi memikirkan untuk meletakkan mandat PS sebagai ketua umum PSI itu. Saya nggak tahu itu. Saya belum cek juga berita lengkapnya, baru dapat screenshot itu ya. Tapi kan umurnya berapa? Umur 40 kalau Pak Cari. Iya. 40 emang udah nggak muda lagi. Masuk PSI kan untuk kaum muda. Jadi mestinya pemimpinnya itu umur 30 Mas Bro. Jadi kalau 30 tuh lagi ranum-ranumnya Mas. Itu baru muda. PSI ini mungkin karena baru muncul lagi genit-genitnya, jalan di catwalk ada kesandungnya. Oh gitu. Bisa jadi kayak begitu. Ya kalau ke Sandung itu kalau ada batu. Ini kan cuma ada yang datang silaturahmi. Digelundungin batu kan. Belum ada. Langsung damage. Efek damage-nya luar biasa. Rolling Stone. Jadi jangan gitu-gitu amat lah. Masa di mana ada orang itu jadi damage semua. Ada di sana damage, ada di sini damage. Ini baru datang jadi damage. Ya, Ini kalau gue ngeliat dari sisi lain lagi adalah bahwa seorang Dwi Gundoyo ini memang pejuang sejati dalam artian Wah. terhadap oh, negara. fighter ya. Iya, dalam artian dia pokoknya pengen mendapatkan sesuatu yang baik untuk Indonesia dengan salah satu caranya adalah memilih pemimpin yang oke, gitu kan. Soal partai itu nggak jadi masalah buat beliau. Begitu dia di PSI udah baca, udah nyaman gitu kan. Begitu lihat wah ini aneh nih, dia tinggal. Artinya memang real fighter. Fighter, ideologinya di atas segala. Kuat berarti gitu. Kalau saya mah nggak mau saya keluar. Kalau saya keluar saya balik lagi. Oh, karena langsung nomor 1 gitu. Iya. Saya balik lagi. Ya. Kira-kira akan berlabuh di mana nih? Ya enggak lah, saya apa namanya ngurus Ganjarian lah. Oh, oke. Ganjarian Spartan. Mungkin ini kali deh menarik tuh kalau misalnya sebagai organ relawan kan
banyak juga organ relawan lain. Banyak. Ada juga organ relawan yang mungkin abu-abu. Abu-abu tuh obat abir kayak menurutnya. Kayak Projo gitu misalnya. Projo kan jelas Pro Jokowi. Udah berubah. Hari ini beritanya berubah sikap lagi. Selama masih ada Pak Jokowi ya Projo tegak lurus sama Pak Jokowi. Dia kan ngomong dulu sama yang lain. Terhadap penerusnya. Nah, penerusnya kan masing-masing. Kalau tadi masalah intoleransi, yang penerusnya jelas Mas Ganjar Prabowo. Menurut Mas Dwi ya kan, kita sepakat kan hal itu kan. Tapi kalau untuk yang lain kan punya kacamata masing-masing. Kacamata beliau kan beda sama kacamata saya. Ya nggak harus sama gitu. Tapi yang jelas kalau untuk intoleran jelas kita pegang Mas Ganjar. Ya. Dua kandidat lain kita meragukan, menyaksikan bahwa Pak Dwi tidak ada secuil harapan apa, jangan bikin celah sedikit pun terhadap tentang intoleransi dan radikalisme. Ya, itu konsep utamanya. Kalau pengejawatahannya kan banyak. Nah, sekarang gini Mas Bro, kita mau tahu gerakan-gerakan ini yang kita agak lebih tinggi lagi nih pertanyaannya nih. Jadi butuh berpikir keras. Ngapain aja sih Mas Ganjar ya untuk intoleransi kegiatan itu, memerangi intoleransi, membangkitkan semangat nasionalisme dan lain-lain. Udah lakukan apa aja sih? Udah banyak juga lah ya. Yang jelas ketika kita sosialisasi ke daerah-daerah yang kita miliki itu kita sampaikan bahwa hati-hati dengan intoleransi dan radikalisme. Indonesia sudah ingin meraih Indonesia maju pada tahun 2045. Ketika intoleransi dan radikalisme ini masif, bukan tidak mungkin itu di tengah jalan akan rontok. Sebagaimana apa yang terjadi tadi saya sebut di Syria, di Libya, di Irak gitu. Itu tadinya negaranya damai. Libya itu kan salah satu negara maju di Afrika. Kan. Bahkan saking kayanya dia ada seorang ibu melahirkan langsung diberikan subsidi di rumah, dijamin kesehatan, dijamin pendidikan, dijamin saat Gaddafi berkuasa. Tetapi rontoknya kan dengan isu radikalisme dan itu bukan gerakan-gerakan radikalisme dan intoleransi atas nama demokrasi. Mereka teriak-teriak, padahal kelompok ini orang-orang yang menolak demokrasi kan dengan mengusung konsep khilafah itu. Jadi ciri khas gerakan ini memang itu menyerusup demokrasi dengan cara menolak demokrasi, tapi sesungguhnya menolak demokrasi. Dan ujungnya menghancurkan negara. Iya, ujungnya menghancurkan negara. Jadi mencerabut konten dengan konteksnya itu. Lagi damai-damai pakai ayat perang, lagi perang pakai ayat damai, begitu. Sangat kontekstual gitu ya. Kalau pertanyaan tadi Adek tuh apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan oleh kegiatan sampai ke grassroots apa aja sih? Ya kegiatan memang ada yang bersifat idealis, ideologis gitu. Itu tetap kita lakukan gitu. Kita rutin. Dalam bentuk apa tuh? Ya ada kita kunjungan. Saya aja kemarin di hari Minggu misalkan di Jakarta bikin acara cukup besar. Saya sendiri sama ketua umum ke Bandung gitu. Ada acara konsolidasi se-Jawa Barat. Yang hadir itu ketua sekretaris bendahara dari masing-masing kabupaten kota, ada sekitar 200 orang hadir di sana. Dan bicarain apa Pak? Ya? Bicarain apa sih belum? Bicarain konsolidasi, bagaimana gerakan ke bawah, bagaimana mengkomunikasikan apa itu berarti masih dalam tahap konsolidasi? Bukan konsolidasi artinya sih pada faktanya sebenarnya apa strategi yang harus dilakukan ke bawah ke masyarakat ya. Sederhana sebenarnya yang dilakukan, sapa orang sebanyak-banyaknya, sadarkan orang yang tadinya benci menjadi tidak benci saja udah cukup. Di beberapa tempat misalkan yang nilai intoleransinya tinggi gitu seperti Jawa Barat, Banten, Jakarta, itu kan nilai intoleransinya tinggi itu ya kalau dilihat dari indeks-indeks. Ya. Apa itu akan berarti ini juga Mas? Karena kan bicaranya soal Prabowo tuh begini, Anies tuh begini. Gitu. Yang artinya bahwa dua orang ini menurut Mas Dwi ini adalah mewakili sikap intoleran dan sikap radikalisme di sini. Ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan grassroots, Ganjaran Selatan ini akan menyampaikan hal itu untuk menyadarkan sebagian masyarakat. Kita sampaikan bagaimana sebenarnya. Edukasi.
bagaimana sebenarnya paham keberagamaan di Indonesia itu yang yang baik, yang asik, ya itu dari satu sisi ya kita maksudnya ada, tapi ada juga itu kan nyapa secara personal ya. Tapi bikin juga kegiatan kayak seminar atau diskusi atau apa. bikin iya banyak sekali tuh kita mengadakan edukasi. Misalkan kita punya yang namanya Ganjarian Digital Talk, Ganjarian Digital Class gitu. Kita mengedukasi masyarakat gitu ya, mengedukasi masyarakat, meningkatkan kemampuan mereka bermedsos gitu, meningkatkan literasi media sosial. Bikin pelatihan. Iya, Jadi kayak semacam konten coaching gitu. Iya, konten coaching itu dari mulai foto, bagaimana foto bagus sampai dengan merumuskan tagline dan seterusnya itu. Tapi temanya tentang kampanye pilpres atau enggak? Iya, salah satunya. Oh enggak. Gini. Meningkatkan literasi orang dalam menggunakan media sosial, dalam kemampuan menggunakan media sosial itu kan juga berarti konten apa saja bisa tersebar secara masif. Baik dari sisi tampilan itu bagaimana merumuskan tampilan dan seterusnya itu bisa masif. Jadi saat mereka sudah mampu menggunakan IG, mengoptimize TikTok dan seterusnya, tinggal kontennya saja kan kita akan support gitu. Kita akan support. Jadi dilatih dulu bikin itu. Bagaimana ngedit, bagaimana konten yang baik, bagaimana moto, bagaimana merumuskan tagline, bagaimana membuat body copy misalkan, dan bagaimana menerbit publishernya gitu, publishnya. Kita latih. Itu kita punya Ganjarian Digital Class. Terus dan apalagi sudah sering kali kita lakukan itu. Kita bisa lakukan online dan offline untuk siapa saja. Berarti Mas Dida boleh ikut dong? Boleh. Oh, boleh. Ya, saya ngeliat dari tadi kan di layar ini ada websitenya Ganjarian. Mas Dwi barangkali bisa ngajak teman-teman yang di sana, pemirsa, rekan-rekan kerapu nih, besti kerapu. Tentang apa sih Ganjarian Spartan? Barangkali bisa dilihat, dikasih tahu alamat itunya apa? Ya, ganjarian.com. Ya, di dalamnya sebenarnya profile lah ya. Di samping juga ada kita muat berita, ada opini dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau memang ingin melihat bagaimana pergerakan Ganjarian di media sosial, kita punya namanya Desti Page. Desti Page. Oke, sambil kita cari. Jadi sudah banyak kegiatan di Jakarta, di daerah-daerah gitu. Wah, hampir nggak pernah berhenti lah kita bikin kegiatan itu ya, teman-teman di daerah itu. Kebanyakan bentuknya apa? Talkshow atau baksos atau pesta rakyat? Macam-macam. Sekedar senam. Bermanfaat. Iya, senam. Kemarin itu buat anak muda apa buat orang tua? Buat orang tua dan anak muda bebas. Oh. Kemarin kita bikin acara senam itu lebih dari 500 orang yang hadir di One Bell Park. One Bell Park sini Jakarta. One Bell Park, Cilandak ya? Mall ya, Cilandak. Kalau Desti Pet ini kan semuanya ada tuh. Tinggal mau kunjungin, mau Facebook, mau Instagram, mau lihat apa di sini ada. Sampai dengan laporan kegiatan kita di sini ada. Jadi intinya ini kayak semacam landing page ya. Ya, landing page. Ya. Cuman adanya di Desti Page, dari situ nanti baru ketahuan, bisa dilihat-lihat. Ya. Baru mau kemana medsosnya. Ya, kalau di HP lebih jalan ya gitu. Oh, ya. Ada registrasinya, ada guide. Jadi memang base-nya adalah mobile apps ya. Mobile apps ya. Tuh, ya, kalau ada fanpage-nya ininya. Jadi campaign kita ya ada di situ lah ya. Dan di situ yang mengcover seluruh kegiatan. Petugas partai, kayaknya nggak nyaman juga bagi petugas partai. Kita juga punya yang namanya Ganjarian Bicara itu, live di TikTok. Live di TikTok. Kita juga punya Ganjarian Talk, itu buat offline-nya. Oke. Siapa aja yang pernah nongol di Ganjarian Talk? Ganjarian Talk dari mulai CEO-nya SMRC, saat kita mengulas hasil survei Pak Ganjar itu, Denny Siregar juga pernah tampil di situ, Samara pernah tampil, terus kemudian Samara masih PSI apa Samara sesudah nggak di PSI? Samara sesudah tidak di PSI. Samara pernah di PSI? Sebelum Ganjar nongol? Sebelum Prabowo nongol. Oh, dia punya feeling hebat. Pengacaranya Baradae itu ya. Pengacara Baradae, Roni ya? Roni. Apa hubungannya? Ya, disesuaikan tema kan hubungannya kan. Kita itu urusan Sambo, urusan kriminal. Ya, soal keberanian menangkap jenderal itu gimana? Karena kita akan
dari dulu kita teriak tangkap sejenderal itu. Oh. Satu sisi kita mengedukasi masyarakat, bagaimana menumbuhkan karakter, menularkan Spartan ke tengah masyarakat, menyuntikkan energi keberanian Nyuntik ya. Inspirator, masyarakat, inspirasi ya. sambil kita memberitahu bahwa orang-orang yang punya catatan kelam di negara ini dan jangan sekali-sekali memberikan kesempatan kepada mereka. Setelah itu Spartan mau ngapain? Yang kan kita tahu nih, Mas Ganjar, gubernurnya selesai nih 5 September. Ganjarian Spartan mau ngapain ya? Kerja bos. Popularitas Pak Ganjar nih di angka 89% cuma. Sementara Prabowo udah 98% gitu. Popularitasnya dari sisi popularitas ya. Data tuh nggak bohong ya, data nggak bohong ya. Data tuh nggak bohong. Elektabilitas sekalipun saling bersaing gitu. Artinya kita masih harus menggenjot popularitas Pak Ganjar sehingga elektabilitasnya meningkat. Dan Pak Ganjar masih punya peluang 12% ketimbang Pak Prabowo yang cuma sudah hampir mentok ya. Sudah hampir mentok. Jadi tetap di medsos atau langsung grassroots atau bentuknya offline gitu? Kita punya medsos kita cukup kuat lah ya. Di belakang kita nih ada influencer atau opinion leader cukup kuat. Ada Denny Siregar, Eko Untadi, Guntur Romli itu kan kuat-kuat. Termasuk ada Armando dong. Tidak termasuk ada Armando. Memang dari dulu ada Armando ikut pertama saat kita deklarasi Ganjarian, tapi di pertengahan memang kita keluar. Saya sudah kelihatan gelagatnya. Keluarin dari dikeluarkan atau ada Armando-nya keluar? Ya bahasanya mengundurkan diri lah. Oke lah, kita terima senior kan. Tapi sebelum pernyataan itu memang kita sudah coret gitu. Tapi kita udahlah itu satu sisi lah. Masih teman ya? Masih teman. Di dunia maya kita cukup kuat, kita rasa cukup kuat, dan itu tidak berhenti gitu ya. Kita terus memproduksi akun-akun, memproduksi konten-konten yang menyadarkan masyarakat, konten-konten kreatif yang menggairahkan, yang memunculkan inspirasi dan segala macam. Kita terus create konten itu sambil kita memang turun ke bawah. Pokoknya ini nyuntik semangat Spartan. Ya, dalam setiap dalam banyak kesempatan gitu. Kemarin kita contohnya di Bandung untuk kita kumpulin teman-teman se-Jawa Barat. Kita sampaikan bahwa yang punya suara itu ada di pintu-pintu gitu. Pintu-pintu rumah. Lakukan itu. Sekarang tinggal closing statement. Dari Mas Widu, silakan. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan. Kita sudah ngobrol banyak tentang Ganjarian Spartan, tentang garis perjuangan Ganjarian Spartan. Kenapa kita membela Pak Ganjar dan kenapa juga kita satu sisi menolak calon presiden yang punya catatan kelam. Kita tadi sudah uraikan, dan saya berharap kita terus berani bersuara. Ganjarian Spartan siap menjadi katalisator. Ganjarian Spartan siap menjadi menampung teman-teman punya aspirasi sehingga kita berani bisa bersama-sama memperjuangkan orang baik, orang yang tidak sama sekali terlibat atau bersentuhan dengan kelompok radikal dan intoleran di Indonesia, yaitu Ganjar Pranowo, Ganjarian Spartan. Baik, terima kasih rekan-rekan Kerabu Channel yang telah melihat tayangan ini dari awal hingga akhir. Tanamkan pilihan kita, bela terus Ganjar Pranowo, rapatkan barisan, menangkan Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan, menangkan Ganjar. Ganjarian Spartan.